Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini, Selasa 19 April dalam Oktav Paskah. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Yesus telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut. Paskah berarti sebuah pembaharuan. Pembaharuan hidup kita, relasi kita dengan Tuhan dan sesama, dan terwujud dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Pembaharuan hidup baru inilah menjadi tanda bahwa kita adalah saksi Kristus, saksi kebangkitan Tuhan. Perayaan Paskah mesti membawa perubahan dalam hidup kita. Aku telah melihat Tuhan. Ini adalah iman kita. Kehadiran kita mesti membawa sesama kita untuk bertemu dengan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dimanapun kita berada, kita membawa dan mewartakan kebangkitan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah saksi Tuhan, saksi Kristus. Maka marilah kita menyadari bahwa iman kita akan kebangkitan Tuhan
yang kita wartakan dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan suatu tanda iman kita, bahwa iman kita adalah iman yang hidup. Kita percaya akan kebangkitan Tuhan itu, dan dengan cara hidup kita banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang mengenal Dia yang telah bangkit. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri bahwa kita telah dibawa kepada Tuhan juga untuk hidup, untuk bangkit, dan marilah kita berjalan bersama Tuhan yang bangkit. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah mata hatiku untuk selalu melihat kehadiran-Mu di dalam hidupku. Bantulah aku menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesamaku dan dunia di sekitarku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih hati Yesus. Sampai jumpa.